Saudara-saudara di dalam Kristus, senang berjumpa kembali pada acara menyapa hari ini. Salam. Hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berkatilah dan jangan mengutuk. Hari ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian renungan firman Tuhan khusus Roma 12 yang merupakan keistimewaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Bagian pertama berjudul kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagian kedua, janganlah menuntut pembalasan. Dan bagian ketiga hari ini, berkatilah dan jangan mengutuk. Bagi saudara-saudara yang belum menonton, belum menyaksikannya, silakan menonton pada video-video sebelumnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14 berbunyi demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, minta Allah memberkati mereka. Jangan mengutuk. Saudara-saudara sekalian, ini sangat jelas terhadap orang yang menganiaya kita. Ada dua sikap dan perilaku Kristen yang harus nampak dalam relasi kita dengan sesama. Sikap yang benar dan melebihi kebiasaan umum adalah memberkati dan tidak mengutuk. Memberkati dan tidak mengutuk. Orang yang diberkati itu biasanya mudah rezeki, kuat dalam menghadapi tantangan hidup, berpengharapan, penuh dengan semangat, dan biasanya mereka sukses dalam perjuangan. Berkat itu juga pada umumnya turun kepada anak-anak dan kepada keturunan. Sebaliknya, orang yang dikutuk itu banyak menderita, terhalang rezeki, sulit menghadapi berbagai tantangan hidup. Sehingga ada di antara mereka yang menderita, miskin. Bahkan ada di antara mereka yang jadi penjahat. Sehingga orang berpikir terhadap orang-orang yang menderita, orang tua, anak, dan keturunannya, orang bisa berpikir, jangan-jangan orang ini kena kutuk. Contoh dalam Alkitab, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan mempersatukan mereka dalam pernikahan, Allah memberkati mereka. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berbunyi, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebagai ungkapan kekecewaan dan kemarahan Allah kepada Adam dan Hawa, Ia menghukum mereka. Di dalam Kejadian pasal 3, Allah menghukum dalam arti mengutuk Adam dan Hawa. Kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Dan kepada Adam, kepada manusia itu,
Allah berkata, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia dari keturunan ke keturunan memberkati dan mengutuk. Misalnya Nuh di dalam Kejadian pasal 9, yang mengutuk anaknya yang bungsu, Ham. Oleh karena Ham pada waktu itu membiarkan ayahnya telanjang setelah ia minum anggur. Demikian juga Ishak. Ishak memberkati Yakub dan mengutuk Esau. Misalnya kepada Yakub untuk memberkati Yakub dengan berkat hak kesulungan. Lalu datanglah Yakub dengan dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberkati, memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak memberkati Yakub, Esau pun meminta supaya dia diberkati. Tapi Esau memberkati Esau dalam arti kutuk. Dia mengatakan, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan menjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi apa yang keluar dari hati kita, berkat atau kutuk, bisa berdampak, berakibat pada orang lain, kepada anak-anak, bahkan kepada keturunan kita. Jadi ini memberikan isyarat kepada kita supaya kita hati-hati, jangan sampai mengutuk. Demikianlah seterusnya Allah memberkati umatnya. Ia memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Daud, Salomo, dan sampai kepada kita hari ini. Sebaliknya, Allah juga mengutuk orang-orang yang sombong di dalam kejahatan mereka. Orang-orang yang diberkati adalah bahagia dan akan menuju ke surga. Sedangkan orang-orang yang terkutuk itu akan menderita dan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita umat Allah, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita harus memberkati dan kita tidak boleh mengutuk. Hal yang pertama yang kita renungkan pada hari ini, yaitu memberkati. Ada dua hal yang penting di sini. Memberkati artinya, memberkati adalah panggilan orang Kristen bagi dunia. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, memberkati orang yang kita kasihi dan yang memberkati kita, itu adalah hal yang wajar.
Dan itu adalah kebaikan. Tetapi memberkati orang yang membenci dan menganiaya kita, ini tidak mudah. Ini adalah keistimewaan dan kelebihan kita sebagai orang yang percaya. Memberkati adalah suatu ungkapan rasa hati, suatu ungkapan memohon berkat daripada Allah, supaya orang tersebut diberkati oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, baik pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Memberkati adalah perilaku aktif daripada orang percaya. Tidak menginginkan kecelakaannya, tetapi memohon berkat Allah supaya Allah memberkati mereka. Sekalipun itu adalah orang yang menganiaya kita. Dengan demikian, Allah senang terhadap kita. Dan tentu saja, kita memberkati orang lain, apalagi orang yang menganiaya kita, Allah akan memberkati kita. Kita bisa memberkati di dalam hati atau dengan mulut kita. Kita juga bisa memberkati dengan perbuatan, dengan menolong mereka dalam kesulitan mereka. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang Ia sudah lakukan bagi dunia, yaitu melalui kematian anaknya Yesus Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati untuk keselamatan umat manusia. Ketika kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang demikian, inilah Injil, inilah kabar baik bagi dunia. Dan jika mereka bertobat dan diselamatkan oleh pemberitaan kita, itu berarti kita sudah memberkati mereka. Hal yang kedua, memberkati berarti mewakili Allah untuk memberkati dunia. Inilah kehendak Allah bagi kita, anak-anaknya, sebagai imam yang rajani. Kita menyalurkan berkat Allah bagi umat Allah yang lain, bahkan bagi dunia. Misalnya di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, ini adalah firman Allah kepada Musa, supaya Musa menyampaikan ini kepada Harun sebagai imam pada waktu itu. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian juga Rasul Paulus hampir setiap kali di awal suratnya kepada jemaat, dia awali dengan doa berkat. Misalnya kita ambil Efesus pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Memberkati berarti mewakili Allah menyampaikan berkat bagi dunia. Hal yang kedua, tidak mengutuk. Tidak mengutuk juga dalam arti dua hal. Pertama, secara pasif terhadap orang-orang yang menganiaya kita, kita tidak mengutuk. Artinya, secara pasif tidak berbuat apa-apa. Tidak membalas kejahatan dan penganiayaan yang ditimpakan kepada kita. Tetapi tidak mengutuk, itu punya dampak besar. Punya hasil yang luar biasa. Tidak marah, tidak membalas, tidak mengharapkan kecelakaannya, tidak mengharapkan nyawanya. Justru itulah
yang berkenan kepada Allah bagi kita, bagi anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, pasif saja kita diberkati oleh Allah. Sedangkan bagi mereka yang menganiaya kita atau yang mengutuk kita, bisa saja Allah dengan caranya yang penuh kasih, oleh Roh Kudus menyadarkan mereka, sehingga mereka bertobat dari kejahatan mereka. Dan kalau mereka tidak bertobat, Allah yang adil, Ia akan menghukum mereka dari kejahatan mereka. Tidak mengutuk dalam pengertian yang kedua, yaitu secara aktif. Inilah firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa supaya kita memberkati dan tidak mengutuk. Ditegaskan pada ayat mas kita tadi sampai 2 kali. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini menunjukkan hal yang penting dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan Yesus dalam firman-Nya ditegaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan di dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudara, ini luar biasa penegasan daripada Tuhan Yesus. Dia mau kita anak-anaknya, anak-anak terang, melakukan hal ini. Memberkati dan tidak mengutuk. Tujuan akhir dari semua firman Tuhan ini, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, untuk melakukan firman Tuhan ini, jika kekuatan kita sendiri jelas tidak bisa. Hanya oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus yang kepada kita, orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang yang telah diselamatkannya, Roh Kudus menyertai kita. Dan mengingat pada Tuhan Yesus yang telah menjadi teladan agung kita. Inilah yang dapat memampukan kita. Roh Kudus penolong kita. Kristus adalah teladan kita. Maka kita mampu. Saudara-saudara sekalian, dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan penyertaan daripada Kristus, maka itulah memberikan kepada kita kekuatan, sukacita, untuk memberkati dan tidak mengutuk. Bersama Dia dan oleh Dia, kita mampu menjadi pelaku daripada firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.